Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di depan saya ada Honda Beat Deluxe. Coba saya tes dulu. Oke, jadi yang dikeluhkan konsumennya sampai 40 km per jam itu susah ketika jalan. Dan ketika seperti ini pun standar tengah ini memang agak berbet. Lalu kemudian konsumen di sini sudah bawa yang namanya filter full pump dan sensor TPS. Dan setelah saya telusuri, apakah benar ininya yang bermasalah? Kan saya tanya gitu. Yang punya motor jawab, saya sudah tanya-tanya ke bengkel yang lain dan katanya seperti itu. Oke. Sebetulnya tidak seperti ini konsepnya. Jadi dicek dulu fisiknya, jangan asal katanya gitu kan. Tapi bisa jadi juga menurut katanya. Nah, sebaiknya dicek dulu. Tapi kalau sudah bawa barang seperti ini, ya oke, kita kerjakan. Oke, lanjut kita. Sebelum diganti filter full pump, saya mau cek dulu tekanan full pumpnya sendiri. Oke, kita on-kan dulu kontaknya. Sampai penuh selangnya. Oke, lalu kita nyalakan mesin motor dan berapa tekanan full pumpnya. Saat stasioner atau saat langsam ini di 45. Coba saya gas sedikit. Sebetulnya standar di 45. Jadi batas minimal 40 sampai batas maksimal 40 PSI. Batas minimal 40 PSI, batas maksimal 50 PSI itu normal. Sudah terjawab. Tapi berebetnya ada. Keputusan akhir ada di konsumen. Nanti saya tanya apakah filternya tetap mau diganti atau tidak. Lanjut kita buka sensor TPS. Dan sepertinya sangat keras. Kita buka saja throttle bodinya. Lalu buka baut 10 pada injektor dan manifold.
dulu soketnya, soket TPS dan IEC. Buka pakai kunci 12 pas. Ini kabel gas. Lalu pisahkan manifold dan throttle bodinya menggunakan kunci 8T. Ini sudah hitam untuk throttle body dan manifoldnya. Kemudian packingnya dilepas dulu. Terus kemudian untuk pengaturan langsam dibuka dulu. Kemudian untuk sensor TPS-nya setelah saya berkomunikasi tetap minta diganti. Kemudian untuk filter full pump-nya, karena tekanan dari full pump-nya masih bagus, maka saya sarankan jangan begitu. Nah, kita bersihkan dulu bagian dalamnya. Rencananya kan pernah nganggur dia saya cuma kayak itu tidak penting share ya gitu. Kemudian injektornya juga kita bersihkan. Buka dulu o-ringnya, lalu kita buka filter injektornya. Kalau perlu ataupun ada barangnya di sebaiknya diganti untuk filternya. Ini kita bersihkan dulu. Kalau sudah disemprot pakai carbo cleaner, pasang lagi, pukul pelan-pelan saja. Oke, sudah, dan pasang lagi o-ringnya. Kemudian untuk TPS-nya yang punya motor tetap minta diganti. Kita laksanakan saja. Untuk o-ringnya sudah ada di dalam.
Kemudian pasang baut bintangnya. Untuk buka ini menggunakan kunci L bintang, kodenya T25. Oke, sudah. Kemudian pasang setelan langsam, kita pasang dulu saja, penyesuaiannya nanti belakangan disesuaikan. Kemudian pasang kepal gas. Kemudian di sini ada baut dua untuk manifold sekaligus untuk injektor. Yang ini di tengah dan yang panjang satu lagi di ujung. Yang pendeknya untuk kabel atau selang injektor. Kemudian pasang soket TPS, soket injektor dan soket ISC. Kemudian on kontak, off kontak, on kontak, off kontak beberapa kali supaya selangnya ini padat. Coba kita tes, nyalakan.
Oke, dan hasil akhirnya tetap sama ya. Dan saya hanya mengikuti kemauan konsumen mau ganti TPS. Lanjut, kerjakan cara saya. Dan hal aneh pun saya temukan di sini. Emang kabel naon sudah Pak? Nah, dia bilang ini konsumennya. Kabel apa? Saya juga nggak ngerti kenapa bisa ada di sini. Ini kemana harus tujuannya? Pernah ditinggal dulu teh di bengkel mah. Kata bengkel teh buat ngeriset apa itu Kak? Itu yang bilang tuh konsumennya kabel naon, kabel apa ya? Saya juga nggak ngerti kabelnya kemana jurusannya. Oke, kita reset saja pakai alat sederhana. Oke, lalu on kontak. Kabel barusan entah kemana tujuannya, saya juga gak paham. Oke, cari di sini kerusakannya apa sebetulnya. Membaca kode kerusakan. Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi kita langsung saja ke penyesuaian. Oke saja, lalu on kan, lalu off kan, maksud saya kontaknya on kan dalam 10 detik. On kan kontak. Oke, berhasil. Dan kita tes hasilnya sekarang. Oke, nah pertanyaan saya ini kabelnya terusannya kemana? Ini ditempel di kabel rem. Oh, fungsinya nanti. Copot we isi bermasalah mah kabel naon eta? Udah dilepas. Oke, sudah beres ya. Dan ini fungsinya buat ngeriset. Cuman disimpannya di kabel rem di sana dalam keadaan putus seperti itu. Saya baru paham. Tapi di sini langsung ditancap. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan saran saya pastikan kalau mau ganti spare part itu harus benar-benar yakin gitu, rusaknya. Sebetulnya TPS ini juga masih normal, cuman tinggal dibersihkan dan di reset sudah oke lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.